Sambung batang pada tanaman mangga. Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti mengenai sambung batang pada tanaman mangga, sebenarnya sambung batang itu apa sih? Nah, sambung batang itu merupakan salah satu jenis dari reproduksi aseksual buatan. Reproduksi aseksual itu sendiri merupakan cara reproduksi atau perbanyakan diri tanpa melewati proses peleburan dua gamet. Artinya, satu induk tumbuhan dapat memperbanyak diri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induk. Reproduksi aseksual dapat terjadi secara alami dan buatan. Akan tetapi, yang akan kita bahas mengenai reproduksi aseksual buatan. Reproduksi aseksual buatan merupakan cara perbanyakan tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, manusia sengaja memanfaatkan kemampuan meristematis tumbuhan untuk menghasilkan lebih banyak keturunan. Menurut Rukmana tahun 1999, perbanyakan vegetatif ini memiliki kelebihan dibanding dengan perbanyakan generatif, yaitu umur berbuahnya lebih cepat, aroma dan cita rasa buah tidak menyimpang dari sifat induknya, dan diperolehnya individu baru dengan sifat unggul lebih banyak. Reproduksi aseksual buatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu sambung batang. Menurut Ashari tahun 1995, perbanyakan dengan sambung atau yang sering disebut dengan grafting merupakan penggabungan dua tanaman atau lebih yang kemudian hasil sambungan tersebut tumbuh menjadi satu tanaman. Tanaman yang sebelah atas disebut anthers atau batang atas kion, sedangkan tanaman bagian bawah disebut understump atau rootstock. Grafting memerlukan dua tanaman yang masih berasal dari satu marga atau genus, atau paling tidak satu keluarga atau famili, yang masing-masing mempunyai sifat yang sama. Oleh karena itu, kelompok kami, kelompok 3, memilih tanaman mangga sebagai tanaman yang akan diperbanyak menggunakan cara sambung batang. Tanaman mangga termasuk dalam tumbuhan berbiji dengan biji tertutup dan berkeping dua, di mana susunan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan buah. Mangga merupakan tanaman buah tahunan berupa pohon yang digemari oleh masyarakat. Tanaman mangga memiliki banyak jenis. Masing-masing jenis mangga memiliki kekhasan baik dari aroma, daging, atau tekstur buah serta rasa. Mangga yang digunakan untuk sambung batang ada 3 jenis, yaitu mangga madu sebagai batang bawah atau understump rootstock, dan mangga mana lagi serta mangga kyoji sebagai batang atas atau anthers. Menurut Sukarmin, Eni, dan Endrianto tahun 2010, mangga madu sangat baik untuk dijadikan batang bawah karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain sistem perakarannya kuat dan dalam, pertumbuhan vigor, dan mempunyai daya kompatibilitas atau kesesuaian antara batang bawah dan batang atas yang serasi. Selain itu, penggunaan 3 jenis mangga tersebut dikarenakan adanya pertautan yang erat dari kambium setiap batang yang disambungkan, sehingga tumbuh sel-sel meristematis yang akan menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses perbanyakan sambung batang pada tanaman mangga. Pada sambung batang ini, alat yang dibutuhkan ada pisau tajam yang biasanya untuk okulasi, plastik PE2, kapas, dan plastik es bening. Untuk bahannya ada alkohol, pohon utama yaitu pohon mangga madu, dan batang atas atau anthers yaitu batang pohon mangga mana lagi, dan kyoji. Kemudian, masuk dalam langkah-langkah sambung batang pada mangga. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Pisau yang akan digunakan dibersihkan dahulu menggunakan alkohol agar tetap steril dan tidak menyebabkan perubahan warna pada kambium batangnya. Kemudian, memotong batang bawah atau batang pohon utama yaitu pohon madu dan membelahnya membentuk huruf V. Selanjutnya, memotong batang atas atau anthers yaitu batang pohon mana lagi.
Lalu, memotong tangkai daun yang ada pada batang tersebut yang disisakan pada bagian pucuknya. Kemudian, menyayat pangkal entres membentuk huruf V juga. Batang atas yang digunakan diusahakan diameternya sama dengan batang bawah, agar pada saat disambungkan menempel dengan sempurna. Selanjutnya, menyambungkan batang atas dan batang bawah sesuai alur potongan batang. Pastikan kedua batang menempel dan tersambung sempurna tanpa ada rongga. Lalu, mengikat sambungan batang bawah dan batang atas dengan menggunakan plastik PE2 yang bisa melar. Pengikatan dari bawah ke atas sampai sambungan tertutupi dengan kencang. Setelah itu, sambungan tersebut ditutupi dengan plastik es bening yang telah ditiup sebelumnya agar menggembung dan diikat menggunakan plastik PE2 yang tadi digunakan untuk mengikat sambungan. Hal ini dilakukan agar sambungan tidak terkena air yang akan menyebabkan berjamur dan busuk. Langkah terakhir yaitu memberi label berisi informasi nama jenis mangga tersebut. Kemudian, lakukan langkah-langkah yang sama untuk sambungan batang mangga yang lain yaitu jenis Kyoji. Bagian sambungan harus dijaga dari kekeringan. Pada 2-3 minggu kemudian, sambungan yang berhasil akan tumbuh tunas. Sambungan yang gagal akan berwarna hitam dan kering. Setelah 2 minggu penyambungan, plastik es bening penutup bisa dibuka, sedangkan plastik PE2 pengikat sambungan bisa dibuka pada umur 3-4 minggu setelah penyambungan. Minggu pertama pengamatan, kelompok kami mendapat hasil yang cukup bagus karena sambungan batang masih terlihat segar dan hijau. Hanya saja pada sambungan batang mangga mana lagi terdapat sedikit jamur, tetapi pada sambungan batang Kyoji tidak ada. Untuk minggu kedua setelah penyambungan, plastik es bening dibuka dan mendapatkan hasil yang mengecewakan, karena sambung batang pohon mangga yang kami lakukan dapat dikatakan gagal. Hal ini ditandai dengan sambungan kedua batang tersebut berwarna hitam dan kering. Akan tetapi, pohon utama atau pohon mangga madu masih terlihat segar. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam memproduksi bibit dengan metode grafting yaitu yang pertama ada faktor tanaman, terdiri dari genetik, kondisi tumbuh, dan panjang entris. Yang menyebabkan kegagalan mungkin karena sayatan batang kurang halus, sehingga kambium antara kedua batang tidak bersentuhan secara sempurna. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan, terdiri dari ketajaman atau kesterilan alat, kondisi cuaca, dan waktu pelaksanaan grafting. Pada kondisi mendung atau cuaca berawan suhu rendah, pertautan sambungan berlangsung lebih baik daripada kondisi cuaca panas terik matahari. Akan tetapi, sambung batang kelompok kami dilaksanakan pada siang hari, sekitar pukul 11 siang. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor keterampilan orang yang melakukan grafting. Karena baru pertama kali, jadi belum memiliki keterampilan untuk melakukan sambung batang. Oleh karena itu, sambung batang pohon mangga kelompok kami, kelompok 3, dinyatakan gagal.